Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ayyama diyabatal ibadil mu'minin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa syurura. Alhamdulillahil akbar alladzi akbara kulla syai'in wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi kaifa nusalli Allahu akbar fa naqulu Allahu akbar. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah salat subuh dan kita rangkaikan dengan sujud tilawah. Kita sujud 5 kali, meski rakaatnya tetap terhitung 2 rakaat. Dulu ada orang tua ngomong ke saya, bilang, Pak Ustadz, kenapa setiap subuh Jumat itu kita salat subuh 3 rakaat? Saya bilang, tidak Pak. Yang lazim dilakukan setiap subuh Jumat itu ketika kita sujud tilawah itu bukan 3 rakaat, tetap 2 rakaat, meski sujudnya 5 kali. Kenapa tidak dihitung rakaatnya pertama? Karena tidak ada ruku. Ini menandakan jamaah subuh bahwa kita mendapatkan pembelajaran bahwa setiap kita salat, ya, entah berjamaah ataupun kita terlambat, ketika kita mau menghitung rakaat sebuah salat, tergantung dapatnya ruku bersama imam atau tidak. Nah, kalau engkau terlambat masbuk lalu kau tidak mendapati imam dalam keadaan ruku, maka anda yang terlambat tidak mendapatkan rakaat dari yang anda ikuti yang pertama tadi. Nah, itulah sehingga salat subuh tadi meski sujud 5 kali tetap rakaatnya 2. Karena yang pertama langsung sujud, langsung berdiri, tidak ada ruku. Alhamdulillah. Dan ini sunat hukumnya. Pak Ustadz, ini kan sunat. Saya mau ikut salat subuh di masjid, tapi tidak mau sujud tilawah. Boleh, tapi jangan ikut berjamaah. Ya, Ustadz, ini kan sunat. Ya, bahkan ada ulama menyampaikan bahwa tidak seharusnya setiap subuh. Karena jangan sampai umat jamaah menganggap ini wajib. Termasuk di Mekah. Di Mekah itu selang-seling. Pembelajaran yang kita ambil bahwa ternyata sujud tilawah itu bukan wajib. Jadi ketika ada jamaah, Ustaz, ini kan sunnah. Saya mau ikut salat subuh tapi tidak mau sujud tilawah. Boleh, tapi jangan ikut berjamaah. Karena hukumnya berjamaah kalau imam rukuk kita sujud. Tidak boleh kau imam sujud kau berdiri, tidak boleh. Berarti namanya tidak berjamaah. Alhamdulillah. Ini pengantar dari saya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jadwal saya hanya di malam 9.10 pun tidak salah. Saya tukaran dengan teman saya karena sesuatu dan hal. InsyaAllah subuh ini, subuh singkat ini insyaAllah saya diberikan tugas adalah hikmah di balik musibah. Ya. Mungkin tidak ada manusia yang bisa menyamai ujian yang ditimpa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Andainya pun mungkin kita ditimpa ujian itu dari Allah, maka saya bisa pastikan kita tidak sanggup. Begitu hebatnya, dahsyatnya ujian, cobaan yang menimpa diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Tetapi Masya Allah jamaah subuh, Nabi Ibrahim ini karena keikhlasannya luar biasa, kesabarannya luar biasa, ketaatannya kepada Allah luar biasa, sehingga meski ujian ini berat, Nabi Allah Ibrahim lolos. Ini pun artinya jamaah subuh bahwa ketika kita ditimpa ujian musibah, insya Allah kalau didasari dengan kesabaran,
didasari dengan keikhlasan, ketaatan kepada Allah, maka insya Allah kita lolos dari ujian tersebut. Termasuk puasa Bapak, Ibu sama sekalian. Puasa jamaah subuh, kalau tidak didasari keikhlasan, tidak didasari dengan kesabaran, tidak didasari dengan ketaatan kepada Allah, sulit sempurna puasa kita. Susah. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, ini menarik sekali. Ujian pertama yang diberikan oleh Allah padanya adalah satu, Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar istrinya tidak memiliki keturunan, Pak. Berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara biologis tidak dapat keturunan, Pak. Karena doa sungguh-sungguh Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar, meski umurnya Siti Hajar sudah 40 tahun lebih, secara medis tidak bisa lagi melahirkan. Tetapi karena kekuatan doa Ibrahim alaihissalam, lahirlah Ismail alaihissalam. Ya. Meski ada yang mengatakan Ismail lahir di Mekah, tidak Pak. Tidak ada nabi yang lahir di Mekah kecuali Nabi Muhammad. Ya. Semua nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, tidak ada yang lahir di Mekah kecuali hanya Nabi Muhammad. Ismail itu hanya dibawa transit, ya, hijrah dari tempat lahirnya dibawa ke lembah Bakkah. Nah, inilah ujian pertama Ibrahim. Begitu lahir Ismail, masih merah-merah, masih bayi, dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim dakwah. Tinggalkan anak istrimu, dakwah. Sampai Hajar mengatakan, ya suamiku, ini perintah Allah atau urusan pribadimu? Kau tega meninggalkan kami berdua di lembah Bakkah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin kalau kita tinggalkan istri anak kita, mungkin sembako lengkap, beras, minyak, semua lengkap, telur, oke. Ini jangankan air Pak, asinya saja Siti Hajar kering Pak. Air susu Siti Hajar kering di saat itu Pak. Mau asi Ismail tidak bisa, nggak ada air susunya. Lalu perintah Allah ini, Ibrahim tinggalkan istri dan anak untuk dakwah. Masya Allah. Maka saya katakan seandainya hari ini di antara kita dapat perintah seperti ini, mungkin berat kita lakukan. Anak baru lahir masih merah, suruh tinggalkan. Karena ketaatannya Ibrahim alaihissalam kepada Allah, keyakinannya atas kebenaran agama Allah, bahwa apapun yang Allah perintahkan pasti ada hikmahnya. Termasuk puasa. Kita kan kalau dipikir ngapain Pak? Di rumah lengkap, makanan bercita rasa. Kita tidak makan dan tidak minum. Dari imsak sampai maghrib. Sendiri di rumah nggak ada yang lihat Pak. Mau-maunya kita. Pagar terkunci, pintu terkunci, kamar terkunci, tidak ada orang. Kita tidak lakukan itu Pak. Inilah wujud kecintaan, ketaatan, keikhlasan, kesabaran. Termasuk Ibrahim alaihissalam. Nah, berapa tahun lamanya jamaah subuh? Ibrahim meninggalkan Ismail 13 tahun Pak. 13 tahun ditinggal anaknya dalam keadaan masih merah bayi dan tidak ada bekal sedikit pun. Dan disinilah sejarahnya Pak. Kenapa dalam ibadah umroh, ibadah haji ada sa'i safa marwah. Karena terkaitan dengan sejarah Siti Hajar, perjuangannya Siti Hajar. Ketika Siti Hajar berdiri di Safa, menatap ke Marwah, disangkanya di Marwah ada air Pak. Ternyata hanya fata morgana. Ya, sinar matahari yang mengkilap dikiranya air. Lada Siti Hajar dari bukit Safa ke Marwah. Sampai di Marwah ternyata bukan air. Dari Marwah ke Safa, lari lagi ke Safa, ternyata tidak ada air di Safa. Safa ke Marwah enggak ada, 7 kali bolak-balik. Itu perjuangan Siti Hajar. Dan Masya Allah disinilah karena perjuangan, kesabaran dan doa, maka Alhamdulillah hentakan kaki Ismail yang meraung-raung menangis kehausan, maka disitulah muncul air Zam-Zam. Masya Allah. Dan air Zam-Zam ini Pak, sampai detik ini tidak pernah berkurang airnya Pak. Berapa miliar manusia yang mengkonsumsi air Zam-Zam. Seluruh dunia tidak pernah kekurangan. Maka dikatakan air Zam-Zam itu menurut saya Pak, bukan air biasa. Masya Allah. Nah, setelah itu jamaah subuh, ya. Setelah 13 tahun lamanya Ibrahim meninggalkan Ismail, Ibrahim kembali menemui anaknya Ismail dengan Siti Hajar yang notabene sudah umur 13 tahun. Sudah anak-anak, sudah menggembira 13 tahun Pak. Datang perintah Allah yang kedua. Apa? Ibrahim berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim diperlihatkan dalam tidurnya dapat perintah selanjutnya. Ismail, anakku, saya mendapat perintah melalui tidurku
Saya mendapat perintah dari Allah untuk kusembeli dan kukurbankan engkau di hari raya Idul Adha. Masya Allah. Ini jamaah sekalian. Makanya saya katakan seandainya hari ini perintah itu tiba pada diri kita, kupastikan sulit bagi kita untuk melaksanakan, Pak. 13 tahun ditinggal anak, begitu kembali disuruh potong. Masya Allah. Coba siapa yang bisa lakukan? 13 tahun kau tinggalkan anakmu, terus kau kembali menemui anakmu selama 15 tahun. Begitu tiba ketemu anakmu, dapat perintah baru, sembelih putramu. Baru anak satu-satunya, Pak. Seandainya barangkali kita punya anak 7, lalu dapat perintah menyembelih satu, pasti bilang, saya cari yang paling jahat. Cari yang paling nakal itu sudah. Ini satu-satunya, Pak. Berpuluh-puluh tahun diminta. Masya Allah. 13 tahun ditinggal. Diperintah untuk menyembelih. Sulit bagi kita seandainya kita hari ini mendapatkan perintah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hanya perintah Allah, hanya kita disuruh puasa, Pak. Hanya menahan makan dan minum hanya beberapa jam saja, Pak. Tapi Ibrahim, Masya Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah subuh, nah kira-kira Ismail seorang anak yang masih remaja, apa jawabannya? Masya Allah. Seandainya anak sekarang, Pak, sekiranya anak sekarang, orang tua 13 tahun pergi, lalu kembali, lalu apa kata bapaknya? Nak, saya mau sembelih engkau. Apa jawaban anak-anak kira-kira? Seandainya anak sekarang, kupastikan hanya jawabannya, Bang, bapak kau gila kah? Kupastikan itu jawabannya, Pak. 13 tahun kau tinggalkan saya, kau datang tiba-tiba mau sembelih, bapak kau tak dar di mana? Tapi jamaah subuh hal itu tidak dilakukan Ismail, Pak. Bahkan Ismail, luar biasanya Ismail ini mensupport ayahnya, memberikan dukungan semangat, ayah laksanakan. Kalau memang itu perintah Allah, saya ikhlas. Masya Allah, anak dari mana ini, Pak? Siapa yang membentuk karakter Ismail menjadi anak yang saleh seperti ini, Pak? Padahal 13 tahun ditinggal ayahnya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, ya abati. Para mufassir mengatakan, ya abati ini bukan hanya mengatakan wahai bapakku, tapi tidak. Makna ya abati adalah wahai ayahku sayang. Masya Allah, Ismail. 13 tahun ditinggal bapaknya, begitu datang bapaknya 13 tahun, apa kata anaknya? Wahai ayahku sayang. Seandainya anak sekarang pasti bilang kayak, bapak tolol, kau dari mana? Masya Allah. Inilah tarbiyahnya, Pak. Hikmah yang kita bisa tarik. Tarbiyahnya, didikannya yang menimpa diri Ismail alaihissalam. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak. Sampai hari ini ulama bingung. Siapa yang lebih berhasil kira-kira mendidik? Ibrahim atau Hajar? Siapa yang berhasil mendidik Ismail menjadi anak yang saleh? Menanamkan dalam dirinya apa tarbiyah rohiyah? Ismail apa Siti Hajar? Maka dijawablah bahwa semua sepakat bahwa sepertinya yang berhasil adalah Siti Hajar. Maka itulah jamaah subuh, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Inilah hikmah yang kita ambil, Pak. Luar biasa itu ibu jamaah sekalian. Ya, ibu itu jamaah sekalian biar bagaimanapun tetap sayang kepada anaknya. Mesti terkadang seorang ibu itu agak kasar, kadang ngomongnya kalau mungkin terlalu capek. Tapi demi Allah, dalam hati nurani yang paling dalam, tidak ada ibu yang tega melihat anaknya menderita. Meski kadang seorang anak nakal lari, pergi meninggalkan, minggat dari rumah, tengah malam tengah malam menjatuhkan air matanya dalam doanya, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Dan bapak jarang sekali ada yang ngomong seperti itu. Ini jamaah subuh dirahmati Allah, tarbiyah yang kita hebat. Dan hebatnya Ismail, Pak. Nah, di sini menandakan bahwa Ibrahim betul-betul ketaatannya kepada Allah. Betul ingin menyembelih anaknya, betul ingin menggorok lehernya, Pak. Maka ketika Ismail direbahkan kepalanya di batu, Pak. Dan batu itu masih ada sekarang, Pak. Siapapun Bapak Ibu yang umrah haji ketika ke Mina, batu itu masih ada. Sebagai simbol bahwa di situlah pernah Ismail direbahkan kepalanya oleh Ibrahim dan mau digorok lehernya, Pak. Lalu apa yang terjadi jamaah subuh? Begitu Ibrahim alaihissalam ingin menggorok lehernya Ismail, pisau tidak mampu mengiris kulit leher Ismail alaihissalam. Sampai Ismail katakan, ya Abi, jangan-jangan engkau tidak ikhlas. Abi, tajamkan pisaumu Bapak. Masya Allah. Berarti Ismail ini betul-betul anak saleh, Pak. Seandainya anak sekarang, ya, karena terlanjur tidak bisa teriris leher, pasti dia mengatakan, Bapak tidak usah sudah mau. Tidak usah sudah mau, engkau sudah iris tidak bisa berhenti sudah. Tapi tidak, Pak. Ismail kata, Abi kasih tajam pisaumu Abi. Masya Allah. Berarti seorang anak mensupport ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
maka susah dicari kayak Ismail alaihissalam bisa. Kalau kita punya anak sekarang seperti Ismail, Masya Allah, luar biasa. Mensupport ayahnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka apa yang terjadi sama sekalian? Karena Ibrahim ikhlas karena Allah, kesabarannya, keikhlasannya, ketaatannya, benar-benar ingin melaksanakan perintah Allah dan tidak main-main, ingin menggorok putra Ismail alaihissalam. Lalu apa yang terjadi, Pak? Allah Masya Allah tunjukkan kebesarannya, mengganti Ismail dengan seekor kibas. Dan akhirnya yang terjadi disembeli bukan Ismail, tapi yang disembeli adalah seekor kibas atau kambing. Hikmahnya apa, Pak? Bahwa insya Allah perintah Allah, Pak, laksanakan saja, Pak, dengan ikhlas. Puasa saja dengan ikhlas, Pak. Insya Allah akan ada hikmah di balik itu, Pak. Tidak mungkin Allah perintahkan kepada hambanya suatu ibadah yang sia-sia di mata Allah. Kita puasa, Pak, dari fajar sampai dari imsak sampai maghrib, Masya Allah, tantangannya luar biasa. Kita tarik mobil, kita kerja di pasar, kiri kanan kita orang bebas merokok, makan, itu tantangan, Pak. Dan itu nilainya luar biasa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ikhlas jamaah subuh. Jangan kita cemburu kepada orang yang tidak puasa. Kita ikhlas saja ketaatan kita kepada Allah. Kita sabar dan ikhlas. Insya Allah akan ada hikmah di balik sebagaimana keikhlasannya, ketaatannya, kesabarannya Ibrahim. Benar-benar ingin menggorok putranya. Tetapi dengan izin Allah tidak jadi disembelih. Dan ternyata jamaah subuh, perintah Allah kepada Ibrahim hanya sekadar ujian. Karena memang Ibrahim pernah berkata, ya Allah, jika engkau memberikan saya kepada anak, apapun yang kau perintahkan aku laksanakan. Maka Allah tagih ucapannya Ibrahim, diuji oleh Allah. Maka termasuk kita, Pak, berzakat dengan harta itu diuji saja, Pak Allah. Kita disuruh puasa segera Allah uji kita, Pak. Dan insya Allah sekalian, ya, beberapa informasi berita baik dari Allah bagi orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah, termasuk kita, Pak, diuji puasa, Pak. Ya, salah satu adalah Allah akui keimanan kita. Allah akui keimanan kita, Pak. Ketika kita sudah diuji, dicoba oleh Allah, berarti Allah akui keimanan kita. Dalam ayat dikatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna billah wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mau dibiarkan begitu saja? Berkuar-kuar di mana-mana, berkata, saya beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak beriman. Oh tidak, kata Allah, tidak akan kubiarkan. Berarti insyaallah Bapak sekalian, ketika kita sudah melaksanakan ujian Allah, itu tandanya Allah akan mengakui keimanan kita di hadapannya. Yang kedua jamaah subuh, ya, ujian berita baik bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semata kisah orang beriman, kita diuji oleh Allah hari ini, Pak. Selama 20 hari, 29 atau 30 hari diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi janjinya Allah, ya, am hasibatum an tadkhulul jannah wala mayatikum mathalul ladina khalau min qablikum. Apakah manusia bermimpi akan masuk syurga? Wala mayatikum mathalul ladina khalau, sebelum kuuji mereka sebagaimana orang-orang sebelumnya. Maka kita diuji, Pak. Tidak bisa kita lolos masuk surga sebelum Allah uji kita. Maka alhamdulillah, moga-moga sudah 7 hari, Pak, ya. Kita sudah 6 hari lah kita tidak makan siang. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan ujian ini akan selama-lamanya dan sebenarnya kita akan lolos nanti di akhir Ramadan. Karena jamaah subuh yang hadir subuh ini termasuk saya, tidak ada jaminan 100% dari Allah kalau saya bisa sampai di pertengahan Ramadan. Tidak ada jaminan yang hadir dalam subuh ini termasuk saya kalau saya bisa sampai ke malam 27 Ramadan, menanti datangnya malam Lailatul Qadar. Yang sampai pun malam 27, Pak, tidak ada jaminan untuk sampai berlebaran. Bisa jadi kita ada di malam Lailatul Qadar tapi enggak sempat bayar zakat fitrah, lalu Allah berkehendak lain, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu banyak kejadian, Pak. 2 hari sebelum Ramadan, innalillah. Ada 2 hari setelah puasa, innalillah. Ada pertengahan Ramadan, innalillah. Ada malam takbir, innalillah. Berarti dia tidak sempat berlebaran di lapangan atau di masjid. Padahal janji Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang mendirikan puasa Ramadan, mendirikan malam Lailatul Qadar dengan ikhlas, ketaatannya, keikhlasannya, kesabarannya, maka insya Allah di hari raya Idul Fitri akan dikembalikan. Kita semua akan dikembalikan oleh Allah. Kayaumi waladatu ummuhu, laksana bayi yang baru keluar dari perut ibunya, tidak ada dosa sedikit pun yang tergores. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira inilah tausiah singkat saya pada subuh hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya dan insyaallah kita saling mendoakan Bapak dan Ibu dan seluruh jamaah
Kita sehat walafiat, selalu ada dalam hati kita ditanamkan ketaatan, kesabaran, keikhlasan bersaum selama Ramadan. Mesti dia bawa trik panas matahari yang luar biasa dahsyatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.